tahu. Amel tadi saat ulangan waktu di kelas, Bu Riris melihat Amel melihat jawaban temannya. Teman yang duduk di sebelahnya Amel tadi Putri. Amel melihat jawaban Putri. Betul apa tidak? Betul, Bu. Dengan melihat jawaban temannya itu berarti mencontek. Sekarang Bu Riris tanya, perbuatan mencontek itu baik atau tidak baik, Amel? Tidak baik. Tidak baik. Ya, perbuatan mencontek itu perbuatan tidak baik. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Bu Riris pun juga pernah berbuat salah. Nah, Amel dengan mencontek tadi sudah berbuat suatu kesalahan. Tapi Bu Riris di sini tidak mau mencari siapa yang salah. Bu Riris mau membantu Amel mencari solusi agar Amel nanti tidak mencontek lagi. Nah, Amel pasti punya alasan kenapa tadi saat ulangan Amel mencontek. Punya. Apa alasannya Amel kenapa mencontek tadi? Semalam saya tidak belajar. Semalam Amel tidak belajar. Kenapa tidak belajar, Nak? Mainan atau apa? Main. Main. Tadi malam main. Baik. Berarti Amel semalam tidak belajar. Alasannya Amel tidak belajar. Kenapa sampai Amel tadi mencontek? Karena Amel tidak bisa menjawab. Nah, Amel ingat tidak apa keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal pertemuan kita dulu? Ingat? Apa itu, Amel? Nyontek ulangan. Coba Bu Guru tanya lagi sama Amel. Apa keyakinan kelas kita? Jujur dalam bertindak. Iya, jujur dalam bertindak. Amel yakin tidak kalau sifat jujur itu sangat diperlukan dalam diri kita? Yakin. Yakin. Kalau Amel sudah yakin kalau sifat jujur itu sangat diperlukan dalam diri kita, Amel berarti sudah tahu apa yang harus Amel lakukan? Sudah. Apa itu? Belajar mengerjakan sendiri dan semampunya, berdoa kepada Allah. Ya, belajar mengerjakan ulangan semampunya dan berdoa kepada Allah. Baik, sekarang Amel sudah tahu apa yang harus dilakukan? Sudah. Amel sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Amel tidak mencontek lagi? Sudah tahu? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Baiklah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kapan Amel akan mulai melakukan apa yang Amel katakan tadi? Mulai hari ini, Bu. Ya, mulai hari ini Amel akan melakukan apa yang sudah Amel katakan tadi, yaitu belajar, mengerjakan semampunya, dan berdoa kepada Allah. Bu Guru yakin Amel pasti akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan kedua orang tua. Tos dulu, Nak. Ya, terima kasih Amel. Amel siap menjadi pribadi yang lebih baik? Siap. Ya, terima kasih. Silakan memberi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila.
istirahat? Sudah beli-beli? Sudah, Bu. Nah, sekarang Nasril tahu tidak kenapa Bu Riris panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Nasril tadi datang ke sekolah jam berapa? Jam 7, Bu. Betul, tadi Nasril berangkat ke sekolah jam 7. Jam Ayo, datangnya jam berapa tadi di sekolah? jam 7:15, Bu. Jam 7.15. Nah, sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7, Bu. Jam 7. Berarti Nasril datang ke sekolah terlambat. Ya, betul? Betul. Iya, Nasril datang terlambat ke sekolah. Datang terlambat ke sekolah itu baik atau tidak baik, Nasril? Tidak baik, Bu. Tidak baik. Nasril masih ingat tidak dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat beberapa waktu yang lalu? Ingat, Bu. Apa itu, Nasril? Disiplin dan tepat waktu, Bu. Disiplin dan tepat waktu. Nasril yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu sangat kita perlukan dalam diri kita. Ya, Bu. Nah, sekarang Bu Riris di sini tidak akan mencari siapa yang salah karena Bu Riris juga pun pasti pernah terlambat menghadiri suatu acara. Tapi Bu Riris di sini akan mencari solusi agar nanti Nasril tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan Nasril pasti punya alasan kenapa Nasril tadi terlambat datang ke sekolah. Coba cerita sama Bu Riris, apa alasannya, Bu? Lewat televisi sama main HP, Bu. Tadi malam Nasril nonton TV sama main HP sampai terlalu larut malam, sehingga tidurnya terlalu malam. Betul begitu? Betul, Bu. Iya. Karena Nasril tadi malam tidurnya terlalu malam, tadi pagi bangunnya kesiangan. Begitu, Nasril? Ya, Bu. Iya, Nasril tadi bangunnya kesiangan sampai Nasril datang terlambat ke sekolah. Sekarang Bu Guru tanya, kira-kira apa yang harus Nasril lakukan agar Nasril tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Bosan. Coba Bu Guru tanya lagi, kira-kira apa yang harus Nasril lakukan agar Nasril tidak terlambat lagi datang ke sekolah, bisa disiplin dan tepat waktu? Tidur lebih awal, pasang alarm Agar bangunnya lebih pagi. iya lebih pagi dan tidak kesiangan lagi. Oke, sekarang Nasril sudah tahu apa yang harus Nasril lakukan agar Nasril tidak datang terlambat lagi ke sekolah, yaitu harus tidur lebih awal, pasang alarm supaya bangunnya lebih pagi, begitu kan? Nah, sekarang Bu Guru tanya, kapan kira-kira Nasril akan mulai melakukan itu? Mulai hari ini, Bu. Iya, mulai hari ini Nasril akan melakukan itu. Nasril akan tidur lebih awal, akan pasang alarm, dan tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Bu Riris yakin Nasril pasti belum bisa melakukan itu. Tapi mulai hari ini Nasril akan melakukan itu agar Nasril bisa menjadi lebih disiplin lagi dan datang tepat waktu ke sekolah. Bisa, Bu? Bisa? Bisa. Oke, pause dulu. Bu Riris yakin Nasril pasti bisa melakukan itu, bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang disiplin, dan tepat waktu datang ke sekolah. Terima kasih, Nasril. Yuk kita kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad. Saya senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Saya Nasril, senang sekali diajak Bu Riris untuk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.